Halo, selamat pagi, siang, dan sore untuk kalian semua yang telah menyaksikan dari kelompok 6, yaitu mengenai penjelasan bisnis psikologi framework. Pertama dari Business Psychology Framework ini namanya Strategic Direction Capital, yaitu fondasi arah dan tujuan dari perusahaan. Intinya bagian itu menjawab pertanyaan besar, kita mau kemana dan kenapa sih perusahaan ini ada. Nah, di dalam strategic direction capital ini ada 4 komponen utama yang saling nyambung. Yang pertama ada philosophic and values. Ini adalah dasar keyakinan dan nilai yang dipegang perusahaan. Semacam prinsip hidupnya organisasi. Nah, dari sini perusahaan itu belajar untuk terus reinventing values. Artinya meninjau ulang dan memperbarui nilai-nilai supaya tetap relevan dengan perubahan zaman. Nah, yang kedua ada vision and mission. Dari nilai-nilai itu muncullah visi dan misi perusahaan. Visi menggambarkan impian jangka panjang, sedangkan misi adalah langkah nyatanya. Di tahap ini dilakukan abstraction of values. Maksudnya, nilai-nilai perusahaan diterjemahkan menjadi arah dan tujuan yang lebih konkret. Nah, selanjutnya yang ketiga ada business objective and target. Selanjutnya, itu perusahaan menetapkan tujuan dan target bisnis yang ingin dicapai. Di tahap ini disebut redefine objective, yaitu memperjelas arah supaya tujuan bisnis itu bisa diukur dan realistis. Misalnya target omset, pasar, atau inovasi. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada strategic intent. Perusahaan itu menentukan niat strategis atau arah jangka panjang yang mau dituju. Ini disebut reinventing strategi. Artinya, perusahaan itu terus menyesuaikan strategi supaya tetap relevan dan kompetitif. Nah, jadi strategic direction capital adalah pondasi yang menyatukan nilai, visi, tujuan, dan strategi agar organisasi itu punya arah yang jelas dan konsisten. Kalau bagian ini kuat atau bagian strategic direction capital ini kuat, semua orang di dalam perusahaan ini akan tahu kenapa sih mereka bekerja dan kemana mereka akan menuju. Psikologi framework yaitu ada organizational capital, merupakan salah satu bentuk modal intelektual yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan efektivitas organisasi. Ia mencakup seluruh sistem prosedur, nilai, budaya, dan struktur manajerial yang mendukung individu serta tim dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Dengan kata lain, organizational capital adalah infrastruktur tak berwujud yang memungkinkan sumber daya manusia dan teknologi dapat beroperasi secara optimal dan selaras dengan visi organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas di dalam organizational capital terdapat leadership dan manajemen. Apa itu leadership dan manajemen? Ialah berfokus pada kemampuan kepemimpinan dan manajemen dalam mengarahkan, mengatur, dan mengembangkan organisasi. Kita akan membahas kepemimpinan dulu. Kepemimpinan ialah merupakan kemampuan pemimpin dalam memberikan visi yang jelas, menginspirasi, dan serta memotivasi karyawan untuk bergerak ke arah tujuan bersama. Kepemimpinan efektif menumbuhkan rasa kepercayaan, loyalitas, dan komitmen di antara anggota organisasi. Terus selanjutnya kita akan membahas manajemen. Manajemen ialah berkaitan dengan kemampuan mengelola sumber daya manusia seperti keuangan, informasi, dan waktu secara efisien dan efektif. Manajemen yang baik merupakan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk memastikan strategi perusahaan dapat dijalankan secara konsisten. Selanjutnya kita akan membahas tentang knowledge dan organizational culture. Komponen ini menyoroti bagaimana pengetahuan dan budaya organisasi menjadi kekuatan penggerak utama dalam membangun nilai dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Kita akan membahas yang pertama itu knowledge. Merujuk pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan di seluruh tingkat organisasi. Terus yang kedua, organizational culture
Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku. Budaya organisasi yang positif mendorong kolaborasi, keterbukaan, integritas, dan inovasi. Jadi kesimpulannya, organisasional kapital mencerminkan bagaimana struktur, sistem, pengetahuan, dan budaya perusahaan bekerja secara terpadu untuk mendukung strategi dan meningkatkan nilai perusahaan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada strategic intent alignment. Jadi aspek ini berfokus pada keselarasan antara strategi organisasi, struktur, dan aktivitas operasional. Nah, strategic intent ini mengacu pada tujuan strategis jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. Lalu, alignment berarti memastikan bahwa seluruh bagian organisasi, mulai dari kebijakan, proses, hingga perilaku individu, sejalan dengan arah strategis tersebut. Jadi, hal ini melibatkan komunikasi yang jelas, sistem penghargaan yang mendukung, pencapaian strategi, serta mekanisme evaluasi yang memastikan setiap keputusan mendukung tujuan utama organisasi. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Aspek ini mencakup struktur organisasi, infrastruktur fisik, sistem dan teknologi, manajemen yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Nah, infrastruktur organisasi ini mencakup struktur hierarki, pembagian fungsi, prosedur kerja, dan sistem koordinasi antar unit. Jadi struktur yang jelas ini mempermudah komunikasi dan mempercepat implementasi strategi. Lalu manajemen teknologi itu mencakup informasi manajemen, perangkat digital, dan platform komunikasi yang mempermudah integrasi kerja antar bagian. Teknologi yang tepat memungkinkan organisasi untuk lebih efisien, responsif, dan mampu mengambil keputusan berbasis data. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ini kita ada human capital atau modal manusia, yang artinya adalah aset utama organisasi karena mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap para karyawan yang menjadi penggerak utama keberhasilan sebuah organisasi. Nah, human capital ini punya 4 aspek penting. Yang pertama adalah individual competencies, yaitu kemampuan pribadi seperti keahlian teknis, pengetahuan, kreativitas, dan tanggung jawab diri. Untuk yang kedua ada teamship atau teamship competencies, yang artinya kemampuan bekerja, komunikasi, kolaborasi, dan saling percaya dalam tim. Selanjutnya itu ada organizational competence, yaitu kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk belajar dan beradaptasi sesuai struktur dan tujuan organisasi tersebut. Yang terakhir itu ada social competence, yaitu kemampuan menilai hubungan baik dengan pihak luar dan lingkungan, seperti pelanggan, masyarakat, dan mitra kerja. Semua komponen disebut sebagai recurring competence, artinya kemampuan individu yang harus terus dikembangkan dan terus diperbaharui agar menjadi aset strategis bagi organisasi. Karena tanpa manusia yang terampil dan bermental sehat, organisasi tidak akan bisa tumbuh dengan baik seberapa canggih pun sistemnya. Jadi, berdasarkan Business Psychology Framework atau BPF, keberhasilan organisasi itu sebenarnya bergantung pada 3 modal utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada Strategic Direction Capital, yaitu arah strategi organisasi, mulai dari nilai, visi, sampai tujuan bisnis yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada Organizational Capital, yaitu sistem pendukungnya, kayak misalkan kepemimpinan, budaya kerja, dan teknologi yang bikin strategi itu bisa berjalan lancar. Dan yang ketiga itu ada Human Capital, yaitu manusianya sendiri, seperti para karyawan yang punya kemampuan, bisa bekerja sama dan siap beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau ketiga modal ini tuh dikelola dengan baik dan seimbang, maka organisasi itu akan punya arah yang jelas, sistem yang kuat, dan juga tim yang solid. Dari situ akan muncul output seperti peningkatan kinerja, kerja tim yang kompak, dan munculnya inovasi baru. Terus berkembang jadi outcome, yaitu kesejahteraan psikologis karyawan, kepuasan kerja, dan juga budaya organisasi yang positif. Nah, kalau itu udah terbentuk, maka akan berdampak pada income. Jadi organisasi itu bisa lebih efisien, keuntungan akan meningkat, dan bisnisnya bisa berkelanjutan. Puncaknya itu adalah happiness, di mana semua orang di dalam organisasi itu merasa bahagia,
dihargai, dan bekerja dengan penuh makna, sambil tetap membawa perusahaan itu kepada kesuksesan yang berimbang dan manusiawinya dapat, bisnisnya juga jalan.